Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners dari kota Sutra Sengkang, Kabupaten Wajo, saya AS Kambi, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, akan berbincang dengan Bapak Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud, Sarjana Sosial Magister Sains, SOS MSI, dalam podcast series 352 Sulsel seri ke-7. Kali ini kita akan berbincang tentang suatu hal yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak, menjadi perbincangan di beberapa tempat dalam suatu gebrakan yang dilakukan di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dalam tema Majukan Wajo yang Cerdas dan Religius. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Dr. Haji Amran Mahmud dari kantor Bupati Kabupaten Wajo, sekitar 189 km dari kota Makassar. Assalamualaikum Pak Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz Kambi. Waalaikumsalam. Baik-baik Pak. Tribuners, saat ini Kabupaten Wajo, selain yang saya ceritakan di prolog tadi, juga sedang mengarungi sejarah baru. Kita tahu bahwa sekarang Wajo dipimpin oleh kepala daerah yang dikenal dengan duo Amran. Ya, Pak Amran Mahmud, Pak Dr. Haji Amran Mahmud, dan Pak Haji Amran SE, Pak Wakil Bupati. Nah, duo Amran ini sedang mengarungi dan melaksanakan dan berjuang untuk mewujudkan 25 program kerja di Kabupaten Wajo. 25 program kerja prioritas. Di antara 25 program kerja ini ada satu yang menurut pengamatan kami unik dan belum kita dapatkan sampai saat ini di daerah lain program kerja seperti ini, yaitu gerakan Masjid Cantik, kalau tidak salah ya Pak Bupati, Gemantik. Ya, Gemantik. Nah, kita ini kan dari jurnalis itu Pak Bupati selalu mencari yang aneh-aneh. Kalau ada kita datang satu daerah, kita mau membedah satu daerah, tentu yang pertama kita cari itu yang unik, yang menarik dan yang unik di situ. Nah, salah satu yang kami temukan yang menarik dan unik di Wajo itu yang Gemantik itu. Mungkin banyak bertanya-tanya apa sih sebenarnya Gemantik itu. Nah, mungkin di seri awal ini kita akan mencoba dulu lebih mengenal filosofi Gemantik itu langsung dari pencetusnya, pemikirnya Pak Dr. Haji Amran Mahmud nanti. Tapi Pak Bupati di bagian akhir perbincangan kita nanti mungkin sekitar sejam kemudian kita akan minta Pak Bupati untuk menyampaikan ucapan dan harapan untuk ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352. Baik. Untuk lebih mengefektifkan waktu, saya langsung persilahkan Pak Bupati untuk menjelaskan kepada kita apa sih Gemantik itu, Pak Bupati, dan bagaimana ide awalnya sampai Pak Bupati terdorong untuk melakukan Gemantik di Kabupaten Wajo ini. Tabe, silakan Pak. Baik Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada Tribuners yang sedang bersama-sama pada kesempatan baik ini terkait dengan
apa yang mengilhami sehingga dari 25 program kerja nyata yang menjadi program unggulan kami di masa tugas ini, salah satu di antaranya itu adalah Gemantik atau Gerakan Masjid Cantik. Ya, ya. Dengan melihat dengan mendengar nama ya Gemantik, itu terkesan bahwa sepertinya masjid ini akan dipermegah, ya masjid ini akan diganti keramiknya yang mewah dan sebagainya, tetapi tidak seperti itu. Ya, gerakan Masjid Cantik ini itu berawal dari pengalaman pribadi kami pada saat selama ini jauh sebelum melakukan kampanye Bupati di tahun 2018 yang lalu. Kemudian setelah berhenti, saya juga menjalankan tugas selaku wakil Bupati Wajo pada tahun 2014 berakhir, 2009-2014. Aktivitas setelah itu banyak melakukan aktivitas menghadiri hajatan, undangan-undangan masyarakat, ya baik sebagai mubalik, ya maupun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ya seperti menghadiri undangan pernikahan, hajatan-hajatan masyarakat, walaupun memang sebelumnya 2009-2014 saya selaku wakil selalu juga banyak turun ke masyarakat, ya merasakan dalam perjalanan menuju tempat acara yang sampai ke pelosok-pelosok desa, ya sering melakukan atau singgah melaksanakan salat-salat fardu di masjid-masjid yang kami lalui. Dari perjalanan itu sering kami mendapati masjid-masjid secara fisik bagus, bagus kelihatan dari luar, namun tempat wudhunya kurang memadai, ya kerannya rusak, ya kerannya bocor, kerannya berkarat, ya airnya tidak lancar mengalir, bahkan airnya tidak steril, airnya sudah sekian lama tidak pernah dibersihkan, tentu sudah tidak layak atau tidak memenuhi syarat sah untuk kita beristikharah, untuk bersuci, ya. Kemudian WC-nya kurang terawat, ada yang buntu, ada yang kotor, ada yang tidak ada airnya, ya. Dan banyak juga masjid-masjid hanya aktivitasnya di setiap waktu salat saja, dan hal inilah yang menjadi inspirasi bagaimana masjid ini terstandarisasi secara fisik dan sekaligus bagaimana memakmurkan itu masjid, bukan cuma sebagai tempat ibadah, tetapi masjid itu bagaimana menjadi pusat kegiatan pembinaan masyarakat, ya agar banyak aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan di sela-sela waktu yang ada, seperti itu. Ya. Tapi ini Gemantik ini apakah sudah dalam bentuk perda atau semacam apa, Pak Bupati? Itu kami keluarkan dalam bentuk peraturan Bupati, di mana ada 2 mimpi di situ secara fisik. Masjid kita terstandarisasi tadi, tempat wudhunya, sarana prasarananya, tempat ibadahnya steril dari najis dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana masjid ini betul-betul bisa menjadi tempat untuk membina generasi-generasi anak-anak kita. Betul. Ya tentunya bisa meramaikan dan memakmurkan masjid-masjid yang ada. Ya, tapi Pak Bupati ini bukan untuk mengungkapkan hal-hal yang kurang baik lagi, karena baru-baru ini kan mungkin Pak Bupati juga sempat membaca di media sosial atau di mana, itu yang kasus di Masjid Raya Makassar itu Pak Bupati. Ya, pembakaran. Dikatanya mimbarnya dibakar. Kemudian orang yang bakar mimbarnya itu mengaku jengkel sama pengurus masjid karena mau tidur di masjid disuruh keluar. Hanya kurang ngajarin kita mau istirahat di rumah Tuhan. Maksudnya kayak begitu kira-kira. Nah, akhirnya kan muncul peringatan tanpa menyebut kasus ini, Pak PLT Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sririma Sulaiman menyerukan bahwa semua pengurus masjid mari kita lebih ramah lagi, buat jadikan masjid sebagai rumah semacam tempat persinggahan bagi orang-orang musafir yang mau istirahat. Kira-kira seperti itu. Apakah hal-hal seperti ini juga
termasuk di dalam gemantik yang Pak Bupati pikirkan itu. Pentingkah masjid kira-kira seperti itu Pak Bupati? Ya, tentu kita selalu mengedukasi masyarakat kita, khususnya para pengurus-pengurus masjid, Ya, bagaimana tata kelola masjid, memanage masjid ini, ya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi banyak manfaat-manfaat ya, lainnya, ya betul. agar bagaimana masyarakat merasakan kehadirannya itu masjid, Ya, dan masjid betul-betul bisa menjadi sentral pembinaan umat. Dan alhamdulillah ya tentu dengan apa namanya memberikan terus pencerahan, kami contohkan dengan beberapa masjid-masjid di tempat lain ya. yang sampai mengurus hal-hal apa namanya pribadi daripada jamaahnya itu, sampai masyarakat merasakan kehadiran masjid itu betul-betul menjadi terasa, sehingga para jamaah itu senang sekali pergi Hmm. berjamaah, sehingga masjidnya itu betul-betul termakmurkan dan bisa lebih banyak aktivitas-aktivitas lain antara asar, maghrib, maghrib isya. Ya di situ banyak kesempatan-kesempatan untuk membina anak-anak kita, orang-orang tua kita yang masih belum lancar bacaannya, ya di Rosa, kemudian anak-anak kita bisa setoran-setoran hafalan, sehingga alhamdulillah cukup banyak berkembang sekarang ini tahfisul Al-Qur'an dilaksanakan oleh pengurus-pengurus masjid dengan adanya gerakan ini. Iya, siap Pak Bupati. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke persoalan gemantik ini, saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan Pak Bupati tadi. Mudah-mudahan gerakan masjid cantik, saya tentu saja cantik yang dimaksud Pak Bupati itu bukan cantik secara fisik saja, tapi seperti tadi itu cantik juga secara pembinaan di dalamnya, aktivitasnya juga cantik di situ. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi inspirasi untuk Sulawesi Selatan dan Wajo kembali menjadi pionir. Karena kalau kita baca sejarah, tapi Pak Bupati, di Wajo ini zaman pra modern Sulsel kita mendengarkan bahwa Wajo itu menjadi pionir lewat Tosora misalnya, yang dikenal sebagai di situ justru titik awal peradaban Islam sebenarnya di Sulawesi Selatan itu Tosora. Kemudian di zaman pramodern kita juga banyak belajar dari Wajo lewat Asadia, Pak Bupati. Dan saya kira ini semua pusatnya dari masjid kalau tidak salah. Apalagi Pak Bupati kan Ya. juga pengurus pusat Asadia. Ya, apakah hal-hal itu juga menjadi inspirasi sebenarnya Pak Dr. Amrah Mahmud sebenarnya dalam mimpi Wajo dan lahirnya gerakan ini? Ya, artinya di wilayah Kabupaten Wajo ini memang sejak tahun 2019 di awal saya diamanahkan, tepatnya 15 Februari 2019, itu tercatat jumlah masjid 698 unit, Iya, ya, iya, dan musolanya itu sebanyak 111 unit, iya, dan ini tentu akan selalu bertambah setiap tahunnya. iya, Tentu jumlah yang sangat besar ini, apalagi Wajo dikenal tadi sebagai kota santri, iya, daerah yang mencetak ulama. Jika iya, masjid dan tempat ibadahnya tidak hadir sebagai tempat yang representatif digunakan untuk beribadah, ya maka ikon sebagai kota santri dan pencetak ulama tentu tidak sinkron atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan tentu dalam gerakan Masjid Cantik ini kehadiran pemerintah hanya sebagai fasilitator saja sebenarnya, dan mendorong agar semua pengurus masjid dapat menyiapkan diri dan mengikuti standarisasi, sekaligus memotivasi seluruh stakeholder siap, masyarakat yang sebenarnya banyak mau menyumbangkan, ya banyak mau berkontribusi, tetapi perlu dorongan, ya perlu semangat. Sehingga kami telah tuangkan Perbub dengan nomor 102 tahun 2020, ya tentang gerakan Masjid Cantik di wilayah Kabupaten Wajo. iya, Ya, standar yang ada di Perbub ini mencakup bidang administrasi dan manajemen, kemudian kualitas fisik bangunan,
kemudian aktivitas ibadah, aktivitas sosial, dan aktivitas ekonomi. Standar ini tentunya diatur menurut jenis-jenis masjidnya atau tingkat-tingkatan masjid. Karena kalau tingkat kabupaten itu disebut Masjid Agung, yang kepengurusan dan pembiayaannya selain dari donasi jamaah juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan pengurus melalui keputusan bupati. Kemudian pelaksanaan kegiatan keagamaan tingkat kabupaten dipusatkan di situ, dan masjid kecamatan disebut masjid-masjid besar. Kepengurusan dan pendanaannya itu diusahakan oleh camat dan seluruh stakeholder kelompok masyarakat, dan di tingkat desa dan kelurahan itu disebut dengan masjid-masjid jami. Ini menjadi kewajiban kepala desa dan lurah untuk menetapkan kepengurusannya, dan pendanaannya diusahakan oleh difasilitasi ya atau dimotivasi, disupport baik melalui pengurus maupun desa dan lurah setempat. Dan salah satu tadi masjid yang bersejarah di Wajo, yaitu adanya satu unit di Tosora, masjid yang merupakan kewenangan Kementerian Kebudayaan, yang sekarang ini kita sedang lindungi bagaimana kelestariannya, walaupun di sana itu dalam pengawasan cagar budaya, tetapi kami selalu khawatir jangan sampai secara fisik punah habis. Akhirnya kami coba melindungi tanpa mengubah atau merusak daripada cagar budaya. Dan tentu sebagai pemimpin-pemimpin amanah, kita menyerukan semua kepada seluruh pimpinan-pimpinan sampai tingkat bawah, bagaimana amanah yang kita terima ini, kita jalankan ini, kita mengambil peran, ya kita mengambil bagian, minimal tadi menjadi fasilitator. Dan alhamdulillah dengan gerakan ini saling menyemangati, saling memberi, dan saling secara positif untuk mereka bisa berlomba-lomba dalam kebaikan atau berfastabiqul khairat. Ya, dan alhamdulillah dengan spirit dan semangat ini, bagaimana dengan kepemimpinan di tingkat desa ini ikut mengambil bagian, ya, memfasilitasi masyarakat kita. Dan masyarakat yang berkarakter juga itu jauh dari masalah-masalah sosial dan angka kriminal, itu juga kita bisa dapat tekan pertumbuhannya. Anak-anak kita juga perlu disibukkan dengan hal-hal yang berguna, ya, seperti dengan kehadiran Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Dini Awaliyah, demikian juga program-program tahfidzul Al-Quran. Ini sekarang ini luar biasa semangatnya. Jadi dulu kalau misalnya hanya menghafal Al-Quran hanya tempat-tempat tertentu, hanya di pondok pesantren, hanya di Asadiyah. Sekarang ini hampir di semua tempat, ya, di semua kecamatan itu sudah ada, dan itu sudah menggaung, dan akhirnya berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan-kegiatan penghafalan Al-Quran. Dan alhamdulillah ini sudah kurang lebih 2.000 sampai 3.000-an anak-anak kita yang sedang melakukan program penghafalan Al-Quran, baik dari sekolah-sekolah keagamaan, pondok-pondok pesantren, dan masjid-masjid yang menyelenggarakan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang membuat sampai 2-3 tingkat pondok-pondok pesantren, dan mereka membiayai sendiri. Ini luar biasa dengan gerakan ini. Siap. Waduh, luar biasa tadi ini penjelasan Pak Bupati ini. Ternyata penamaan masjid itu ada memang standar-standarnya Pak Bupati, ya. Misalnya Masjid Agung tidak serta-merta dinamakan Masjid Agung, masjid besar, Jami, masjid raya. ya, masjid besar, masjid jami. Ya. Oh, ternyata kalau Masjid Agung itu berarti Masjid Agung itu masjid ini pembiayaannya pemerintah kabupaten setempat ikut pembiayaan itu bersama masyarakat, dan kepengurusannya juga bisa langsung dari pemerintah kabupaten. Ya, kami juga selalu menyiapkan dana hibah selain dari bantuan donasi dari seluruh darmawan-darmawan masyarakat kita. Ya. Tapi untuk Gemantik sendiri ini seperti apa kontribusi konkret pemerintah Kabupaten Wajo, Pak Bupati, untuk
benar-benar gerakan ini? Ya, Karena penjelasan Pak Bupati tadi itu, ya, aduh. itu selain tadi dengan mengeluarkan Perbup ya menjadi acuan, kami sudah sosialisasi dan mengundang seluruh pengurus-pengurus masjid agar mindset dan pemahaman mereka terkait dengan Perbup ini betul-betul kita samakan agar gerakan ini bisa menjadi gerakan bersama. Dan alhamdulillah responsibility dari pengurus masjid itu sangat-sangat kita harapkan, dan tahap awal setelah dilantik kami berkeliling mensosialisasikan Gemantik ini kepada masyarakat dari masjid ke masjid, kemudian dorongan pemerintah daerah dengan memberikan hibah bantuan masjid secara bertahap ke masjid, musola dan lembaga pendidikan keagamaan. Di tahun 2019 di masa tahun pertama kami itu kami menyiapkan 4 miliar 800 juta lebih ya dengan jumlah lembaga penerima sebanyak 66 lembaga, dan tahun 2020 tahun lalu itu sebanyak 3 miliar 800 karena kita kena pandemi COVID, banyak refocusing anggaran sehingga anggarannya kurang dengan jumlah penerima tahun lalu itu 53 lembaga, dan di tahun 2021 ini kita tingkatkan lagi sampai 10 miliar lebih, 10 miliar 278 juta dengan jumlah lembaga sebanyak 77 lembaga atau yayasan-yayasan atau pengurus-pengurus masjid yang ingin memperbaiki ya sebagai pemerintah kita sebagai supportingnya. Nah, nanti tentu kita lebih banyak berharap dari partisipasi pengusaha-pengusaha masyarakat. Selain hibah kepada lembaga tadi, ini juga kami menganggarkan dalam APBD Kabupaten Wajo kegiatan-kegiatan yang mendukung Gemantik, ya diantaranya program beasiswa pendidikan kader, tokoh agama desa. Kami kerjasama dengan Institut Agama Islam Asadiyah. Jadi semua desa kami juga buatkan juga Perbup khusus ini untuk pemerintahan desa agar mengutus, menyeleksi satu anak-anak yang bisa diikutkan belajar khusus di Institut Agama Islam. Jadi kalau 142 desa di Wajo ini alhamdulillah sudah kurang lebih 50% yang mengutus, dan itu dibiayai sepenuhnya oleh desa agar menyiapkan tokoh-tokoh agama yang memiliki kompeten wawasan yang lebih luas lagi dan dibina secara khusus, diberikan pendidikan khusus kepada mereka untuk siap menghadapi berbagai tantangan-tantangan di desa, ya seperti paham-paham yang tidak benar, kemudian kekerasan-kekerasan. Ini semua kita bekali secara khusus. Ya demikian juga dengan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan Ustaz Sadi Hidayat. Sejak 2019 kami mengiring anak-anak menjadi trainer untuk menghafal cepat Al-Quran. Ada 12 ya di 2019, nanti di 2020 karena COVID tidak bisa dulu berlanjut, tetapi sudah kami mengirim juga 3 orang untuk menjadi kader ulama di Sudan yang hafal 30 juz, dipersiapkan mereka nanti menjadi ahli-ahli tafsir, ahli-ahli di bidang keagamaan. Mereka dimotivasi kalau mereka bisa berprestasi, mereka bisa sampai doktor baru pulang ya dari Sudan ya. Sebenarnya kemarin ini kami persiapkan dari berbagai pendidikan terbaik di Timur Tengah. Tetapi karena COVID akhirnya ini untuk sementara terpending, dan kami hanya menitipkan 2 orang di Ustaz Sadi Hidayat untuk dipersiapkan menjadi kader ulama yang menghafal menguasai betul letak-letak isi Al-Quran yang ada, supaya ini nanti yang akan mentransfer lagi turun ke daerah kita. Waduh, semakin digali nih Gemantik ini semakin luar biasa. Saya semakin terkesima mendengarkan penjelasan Pak Bupati. Saya bisa membayangkan kalau program religius yang luar biasa ini terwujud di Wajo, masjid itu benar-benar menjadi pusat kegiatan masyarakat, pusat peradaban, pusat pendidikan, seperti yang mungkin benar-benar
yang Pak Bupati sampaikan di awal tadi. Tapi sebenarnya prioritas utama dari program religius ini seperti apa sebenarnya dalam benak Pak Bupati? Ya, jadi sebenarnya prioritas utama kita ini tadi bagaimana betul-betul masjid ini selain secara fisik terstandarisasi, Ya. juga bagaimana tadi memakmurkan dan menjadikan masjid itu pusat pembinaan generasi-generasi Qurani kita, karena ini sebenarnya menjawab juga salah satu ayat Allah di dalam Quran surah Al-Nisa ayat 9, wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afu alaihim falyattaqula wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah kamu khawatir akan meninggalkan generasi-generasi lemah, generasi-generasi yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki skill, tidak memiliki akhlakul karimah, akhlak dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi tempat peradaban kita agar masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, sehingga penampilan masjid ini selain secara fisik aspek fisiknya, tetapi ibadah sosial seperti pendidikan, kegiatan sosial dan aspek ekonominya itu bagaimana kemakmuran masjid ini dapat dicapai oleh dirasakan oleh masyarakat kita. Dan saya juga selalu terinspirasi dengan beberapa tempat ya, misalnya di Jogja sampai menyiapkan ATM beras bagi duafa yang ada di sekitar itu. Di setiap hari Jumat cukup menempelkan kartunya, keluar sekian kilogram beras. Kemudian di semua waktu sholat itu selalu penuh. Ya, kenapa penuh? Karena motivasi jamaah-jamaah datang di sana itu merasakan bagaimana kehadirannya itu masjid, sampai ada yang terlilit utang, tidak ada lagi keluarganya yang bisa bantu, tidak ada ininya, masjid bisa turut membantu di situ. Nah, kita harap tata kelola masjid ini bukan hanya fokus mengganti keramik, mengganti lagi menaranya, mengganti ininya, tapi bagaimana masyarakat merasakan, remaja-remaja masjid diberikan fasilitas untuk membangun ekonomi kerakyatannya, bagaimana potensi-potensi inovasi-inovasi desa bisa bergerak disupport oleh program-program masjid yang ada, agar ini ikatan emosional yang terjadi dengan jamaah-jamaah itu terasa manfaatnya dengan kehadiran masjid itu, sehingga mereka tergerak selalu hatinya ke masjid. Luar biasa Pak Bupati. Artinya dengan program ini saja sebenarnya itu Pak Bupati boleh dibilang sudah menyentuh semua aspek kebutuhan kehidupan masyarakat kita, dan ini menyebar. Bayangkan ada tadi hampir 878 sekian masjid. Artinya dengan program Gemantik ini ada 878 titik yang menjadi tempat pusat peribadatan, tempat pendidikan, taman pendidikan Al-Quran, apa dan sebagainya. Jadi makanya dari tadi saya membayangkan bahwa ini benar-benar program yang luar biasa dan benar-benar unik, dan kami tentu saya sangat berharap dan ikut mensupport, semoga program ini benar-benar bisa terwujud. Tapi sebagai pencetus dari Gemantik ini, Pak Bupati, apa yang Pak Bupati rasakan sampai saat ini? Apa Pak Bupati merasakan bahwa dampaknya ini sudah ada, atau masih perlu kita bersabar dulu? Mungkin karena sesuatu itu kan tidak langsung mendatangkan dampak yang begitu besar, tapi butuh proses dan sebagainya. Ya, saya kira dampaknya luar biasa ya. Saya rasakan banyaknya permintaan untuk selalu meresmikan tahfisul Al-Quran yang dibina oleh masjid-masjid yang ada, kemudian peresmian lembaga-lembaga madrasah dini awaliyah, karena saya memang selalu serukan ya supaya madrasah diniyah ini kita hadirkan walaupun sejam, anak-anak dari sekolah negeri, dari sekolah umum yang sudah kurang pendidikan agamanya ditambah lagi, disisihkan lagi untuk menggaji tenaga-tenaga untuk menambah pengetahuan anak-anak SD kita dari negeri, anak SMP kita yang sudah pulang sekolah antara asar maghrib, agar mereka bisa ditambah skill-skill keagamaan, ya ditambah pengetahuan agama.
kemudian kegiatan-kegiatan taklim di luar kegiatan Hari Besar Islam itu alhamdulillah sudah berjalan masif di beberapa masjid, kemudian yasinan baik di malam Jumat, di waktu-waktu tertentu, ada yang meninggal di wilayah itu, alhamdulillah itu sudah spontan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya selalu menjadi pencerahan, ya. Kemudian taman-taman pendidikan Al-Quran ya juga itu sudah mulai tumbuh dan berkembang cukup banyak. Dan nanti setelah COVID ini ya memang banyak keterbatasan, tapi dengan penuh semangat ya putri-putri kita yang merasakan program menghafal cepat dengan metode At-Taisir yang kerjasama dengan Ustaz Sadi Hidayat, alhamdulillah ini juga cukup berkembang. Ada yang privat, ada yang ini berkelompok, ada yang membentuk tahfizul Quran di masjid-masjid. Alhamdulillah ini sudah cukup banyak juga yang saya resmikan, ya. Dan dari aspek sosial itu juga dengan hadirnya program ini melakukan berbagai paket-paket sembako yang kurang mampu di sekitar masjid. Ada yang melaksanakan setiap sekali dalam sebulan, setiap hari Jumat. Ya bermunculanlah bermunculanlah kelompok-kelompok, bahkan ada yang mempelopori untuk ribuan Al-Quran, membagikan ke tempat-tempat pondok-pondok tahfizul Al-Quran, ya. Dan kepedulian masyarakat juga semakin tergerak, ya, melalui donasi-donasi, ya, melalui di rumah-rumah tahfiz. Ada yang berkelompok keluarga membangun tempat tahfizul Al-Quran, bahkan ada yang menggratiskan, ya, jadi tidak membayar lagi, anak-anak semua dengan fasilitas tempatnya yang lengkap, dibiayai oleh pengusaha. Itu alhamdulillah luar biasa ini, karena mereka tergerak, saling termotivasi. Dan memang selalu saya katakan bahwa saya bermimpi bagaimana nanti di 2023 2024 kita kumpulkan nanti ribuan penghafal Al-Quran, untuk bagaimana memberi semangat yang lain, ikut yang lain, dan sekaligus ya bagaimana menggaungkan ini agar kita mencetak generasi-generasi Qurani, ilmuwan-ilmuwan Qurani. Karena bagaimanapun juga kalau penghafal-penghafal Al-Quran kita cetak, ya mereka mau lanjut itu mereka akan mendapatkan fasilitas beasiswa, karena perguruan-perguruan tinggi yang baik mereka ingin mencetak, ya, arsitek-arsitek penghafal Al-Quran, dokter-dokter penghafal Al-Quran, sehingga ini tidak akan sulit kalau kita mempersiapkan generasi Qurani penghafal Al-Quran. Mereka mau bekerja pasti juga akan diperebutkan, apalagi kalau mau menikah pasti juga diperebutkan calon-calonnya. Nah ini ya intinya harus dimotivasi terus. Dengan kegiatan gerakan masjid ini banyak yang kita bisa sosialisasikan dan program, termasuk zakat. Ya, kami masifkan juga program Basnas, ya. Bahkan saya mulai bersama dengan Bapak Wakil Bupati memotivasi seluruh kepala dinas agar secara otomatis setiap bulannya melalui zakat profesi pendapatan kita itu sudah dibersihkan, bukan dipotong, dibersihkan 2,5% sebelum kita belanjakan. Demikian juga yang lain-lainnya ikut. Ya, kita sudah bentuk unit-unit pengumpul zakat, IPSET di beberapa tempat di kecamatan, agar ruang-ruang ini untuk memberikan. Kemudian kami kerjasama dengan Lasismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, Lasis Wahda, ya, dan beberapa komunitas-komunitas. Alhamdulillah ada yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah karena prosedural anggaran, tata kelola keuangan, masuk Lasismu, masuk Basnas, masuk Lasis Wahda. Ya, untuk membantu masyarakat kita yang tidak ada BPJS-nya, yang bukan penduduk kita, tiba-tiba singgah di Wajo, tidak ada yang bisa bantu, tidak ada bisa tangani, tidak ada keuangan yang bisa dipakai secara prosedural, ini bisa hadir untuk membantu mereka seperti itu. Ya, tapi satu program kerja itu atau satu kebijakan pemerintah sebenarnya akan terwujud jika
benar-benar menjadi keinginan masyarakat ya. Artinya saya mau katakan seperti ini. Seperti Pak Menteri Pertanian kita Pak Syahrul Yassin Limpo, kita sama tahu beliau selalu mengatakan bahwa parentai rakyat kari erokna. Ya. Perintahlah masyarakat itu sesuai dengan kemauannya. Mungkin yang saya tangkap itu bahwa program itu akan melejit jika sebenarnya menjadi keinginan alam bawah sadar masyarakat yang mungkin tidak terucapkan, tapi Pak Bupatinya tahu bahwa sebenarnya masyarakat saya mau ini, cuma karena masyarakat saya tidak sempat ungkapkan. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya program ini seperti itu kayak kalau saya melihat adanya ini. Apakah benar Betul. seperti itu? Iya. Hal sebagai Ya, betul, pendukungnya betul yang menurut sekali. Pak Ya, saya Bupati. sangat pendapat dan itu kita rasakan. Iya. Padahal kalau dilihat APBD hanya disiapkan sampai 10 miliar, Ah, tetapi partisipasi masyarakat itu jauh lebih besar. betul. Itu Ya, karena karena mereka merasakan itu. betul, Ya. betul. Nah, inilah kecerdasan Pak Amran ini. Pak Amran karena mampu melihat, membaca keinginan alam bawah sadar masyarakat Kabupaten Wajo ini sehingga lahirlah program ini. Nah, apa sebenarnya yang menurut Pak Bupati lihat hal yang paling penting mendukung program Gemantik ini dari masyarakat kita di Wajo saat ini? Ya, yang tentunya warisan leluhur sebagai ulama besar yang merupakan putra asli Wajo, yaitu almarhum Al-Mukarramah Kiai Haji Muhammad As'ad. Ya, setelah mengecap pendidikan di Mekah, kemudian kembali ke kampung halamannya dengan mendirikan pondok pesantren Asadiyah yang cukup besar di Sulawesi Selatan, bahkan ada muridnya Kiai Haji Ambok Dale, ya, dan seterusnya. Sebagai pesantren terbesar di Sulsel yang memiliki lulusan berbagai penjuru dunia, ya. Bahkan kalau saya ke Istiqlal itu biasa ketemu dengan salah satu imam rawatibnya di situ. Itu ternyata adalah alumni Pondok Pesantren Asadiyah, termasuk mantan Wakil Menteri Profesor. Ya, Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Nasarudin Imam Masjid, Istiqlal, ya. Nah, ini sebagai pesantren yang keberadaannya tentu yang masih eksis, apalagi semakin berkembang sekarang ini, yang sesungguhnya masyarakat Wajo sadar atau tidak secara emosional ini memiliki akar kuat dalam hal nilai-nilai religius, sehingga ini harus kita terus eksistensikan, harus kita majukan, kembangkan, dan kehadiran organisasi lain seperti Muhammadiyah di Kabupaten Wajo yang sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini sangat dirasakan kehadirannya dalam peningkatan kualitas spiritual masyarakat, ya, juga organisasi-organisasi Islam lainnya melalui MUI. Di situ ada Wahda, di situ ada Tobarak DDI, Darul As'ad, ya, Hidayatullah. Kami menyatu di situ. Kami selalu melibatkan semua dalam setiap aspek. Apalagi dalam menghadapi COVID-19 kemarin, alhamdulillah kami mengikut sertakan terus dalam berbagai kebijakan sehingga kami sangat kuat dan kami selalu percaya diri berhadapan dengan jamaah, berhadapan dengan kondisi masyarakat yang tidak menerima dengan berbagai kebijakan penanganan COVID pada saat itu. Dan ini semua menjadi kekuatan. Dan saya kira Wajo juga dikenal sebagai kota niaga, kota perdagangan yang tersebar di berbagai wilayah ini, dan setiap bulan Ramadan itu mereka pulang kampung, melirik kampungnya. Ya, ada yang sukses di Gorontalo, ada sukses di Singapura, ada sukses di Brunei Darussalam, ada sukses di Jakarta. Alhamdulillah mereka ikut turut berpartisipasi. Bahkan ada satu dari Samarinda itu sudah membangun dua gedung besar, 3 sampai 3 lantai, kemudian setiap tahunnya mengirimkan biaya kehidupan para santri-santri yang ada di sana. Itu luar biasa, karena ini gerakan bersama. Betul. Ya, tapi sesempurna-sempurnanya suatu program tentu ya, karena ini kan kita ini manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kehilapan. Apakah Pak Bupati juga melihat bahwa masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dari program Gemantik ini yang selama ini? Ya, tentu masih banyak hambatan dan tantangan, ya, bagaimana mengubah mindset masyarakat. Itu tadi misalnya keuangan masjid, ya, yang dulunya hanya berpikir bahwa masjid itu hanya untuk pembangunan saja,
Sekarang kita rubah mindsetnya bahwa masjid ini perlu juga kita makmurkan. Buat apa masjid megah, buat apa masjid bagus kalau jamaahnya kurang. Ya, makanya harus dikelola betul keuangan mereka agar mereka juga programkan kegiatan-kegiatan yang lain selain dari pembangunan secara fisik. Ya, kemudian masih didapati masjid yang sudah bertahun-tahun masih saja belum selesai pembangunannya, sehingga ini kita intens komunikasi bagaimana mencari solusi baik dari fasilitasi pemerintah maupun dengan link-link donasi yang kita bisa bantukan kepada mereka. Kemudian memang kita masih terkendala dana apalagi menghadapi COVID, ya tentu sangat terbatas. Kemudian sifat manusia yang tidak pernah puas juga, selalu mencari kesempurnaan, sehingga kadangkala masih bisa dipertahankan, diganti lagi dengan ini, akhirnya tidak tepat sasaran. Seharusnya masih ada yang lain yang dibenahi, ya itu. Makanya melalui program ini banyak hal-hal yang selalu kita sharing dengan pengurus-pengurus masjid, masyarakat, bila mana kami selalu turun ke bawah. Demikian juga sifat ketergantungan masih ada dari kelompok-kelompok masyarakat, selalu hanya berharap dari pemerintah, hibah-hibah dari pemerintah. Tetapi alhamdulillah dengan gerakan ini semakin sedikit termotivasi dermawan-dermawan, donasi-donasi donatur yang ada. Ya, dan selain itu ya tentu yang sangat berat kami rasakan ini dengan adanya dampak pandemi COVID. Bagaimana kegiatan-kegiatan tempat ibadah sangat terbatas, kemudian pondok pesantren dan rumah tahfiz masih sangat berpengaruh, pembatasan pembelajaran, kegiatan masyarakat masih harus kami selalu pantau dengan baik. Ya, tapi sebenarnya lewat Gemantik ini kalau saya tidak salah tangkap, yang sedang dibangun Pak Dr. Amran Mahmud di Wajo ini adalah mengembalikan spirit masyarakat Wajo kira-kira ya ke masa lalu sebagai pusat peradaban Islam. Ya mungkin tidak berlebihan kalau kita katakan seperti itu, kan tadi Pak Dr. Amran juga sudah singgung, Muhammadiyah sudah hadir di Wajo sebelum kemerdekaan, lembaga pendidikan modern resmi sudah ada di Wajo sebelum kita di merdeka. Itulah yang coba dikembalikan lewat Gemantik ini. Ini sesuatu yang luar biasa, merubah peradaban, pola pikir masyarakat itu sangat luar biasa dan butuh waktu. Apakah Pak Amran merasa bahwa program ini bisa terwujud di era Pak Amran ini? Ya, kami sangat optimis karena itu tadi gerakan ini gerakan yang sangat disambut dan bahkan mereka banyak ingin mengambil peran, ya. Dan alhamdulillah kami sangat merasakan, dan insya Allah nanti ini tahun depan kami akan membentuk tim-tim satgas. Ini akan setiap Jumatan, setiap waktu mereka akan turun langsung melakukan bedah-bedah, walaupun sifatnya kecil, ya, bedah WC-nya, bedah ininya, yang bisa langsung ditangani secara ini, pembersihannya dan sebagainya, kita turunkan semua apa yang menjadi potensi kita agar ini bisa tetap berjalan dengan penuh semangat kebersamaan. Dan saya sangat yakin, optimis bahwa sampai 2024 ini seluruh masjid-masjid ini akan mengikuti standar Gemantik, dan kita berharap standarisasi fisik ini bisa terwujud. Kemudian kesan-kesan dulu kalau misalnya kita mau singgah buang hajat, buang ini, ya singgah saja di SPBU, itu lebih bersih daripada ini. Ini mudah-mudahan nanti seluruh masjid-masjid kita sudah terstandarisasi seperti itu. Dan setiap waktu-waktu itu sudah banyak aktivitas-aktivitas lain di dalam memakmurkan masjid. Dan saya kira inilah tadi rohnya, bagaimana mengembalikan roh yang ditanamkan oleh Kiai Haji As'ad yang pendiri daripada As'adiyah, bagaimana mempersiapkan kembali lebih masif atau lebih besar ulama-ulama ke depannya untuk mengganti generasi-generasi berikutnya, karena kami khawatir jangan sampai ada terputus generasi ulama
yang tentunya harus kita persiapkan secepatnya, termasuk tadi penghafal Al-Quran yang menguasai Al-Quran, dan ditambah lagi ilmu pengetahuannya dengan ilmu-ilmu tafsir dan sebagainya, agar betul-betul mereka dipersiapkan menjadi ulama-ulama masa depan. Ya, ya, tapi itu kan masyarakat itu biasanya Pak Bupati akan lebih mudah melakukan sesuatu kalau sudah ada contoh yang bisa mereka lihat. Ya, misalnya standarisasi WC mungkin beda-beda, mungkin di satu masyarakat kita di pedesaan, kalau yang mereka anggap sudah bersih itu mungkin beda standarnya dengan masyarakat di perkotaan misalnya. Ya, apakah ada semacam proyek percontohan misalnya untuk masjid dalam Gemantik ini, bahwa yang diinginkan oleh Pak Bupati itu ya seperti masjid ini loh? Apakah sudah ada masjid-masjid yang Pak Bupati tunjuk sebagai pilot projectnya? Ya, jadi setiap tahun ya, tahun 2019 kami sudah menetapkan melalui program Wajo Mapacing, itu kami juga lombakan masjid-masjid ya. Jadi disitulah akan terpilih masjid yang sesuai dengan standar Perbup kita, dan alhamdulillah itu sudah menjadi percontohan hampir di semua kecamatan ya. Sudah ada contoh masjid yang menjadi standarisasi, dan itu sudah kami berikan penghargaan dan kami memberikan supporting agar itu bisa menjadi pilot project di setiap wilayah yang ada. Ya. Betul, siap. Berarti benar-benar boleh dikatakan bahwa Perbup Gemantik ini secara teknis benar-benar sudah tersiapkan untuk masyarakat, dan masyarakat akan sangat memahami dan mendapat panduan dengan Perbup ini untuk pengelolaan masjidnya. Iya. Ya, tapi untuk dalam pandemi ini Pak Bupati, apakah ada juga yang Pak Bupati lihat dampak dari program ini untuk penanggulangan COVID-19 di Wajo ini berapa ini Pak? Ya, kalau dalam hal pandemi, ya saya kira cuma kemarin saja itu yang waktu awal-awal 2020 tahun lalu, di bulan Maret, April, sampai masuk Mei, Ramadan. Di situ hanya tantangan besarnya itu pada saat kebijakan-kebijakan pembatasan ke masjid, ya pelarangan sementara melaksanakan sholat Jumat. Itulah tadi tantangan besarnya, sampai kami melibatkan seluruh melalui Majelis Ulama Indonesia, MUI Wajo, kemudian semua stakeholder ada, kami libatkan dan turun bersama. Alhamdulillah itu bisa kita atasi, dan kami selalu jadikan percontohan Masjid Agung itu tentang penyelenggaraan menghadapi COVID, dan alhamdulillah ini bisa kita atasi secara bersama. Ya. Ya, mungkin ini ada satu ini Pak Bupati. Ini baru-baru ini ada video yang beredar dan sampai juga saya kira di banyak kelompok di Makassar. Itu sangat mengkhawatirkan karena ada dalam video itu digambarkan adanya upaya pembangunan di lokasi Masjid Tua Tosora seperti yang Pak Bupati tadi singgung itu. Apakah itu sudah dalam pantauan Pak Bupati atau sebagaimana soal itu Pak? Oh iya, jadi saya salah satu juga bagian di dalamnya tadi menginginkan objek Tosora ini harus kita lindungi, karena ini memiliki nilai-nilai historis yang sangat sangat besar, dan disitulah sejarah Wajo sesungguhnya, bahkan ibu kota kerajaan Wajo di situ. Kemudian salah satu lagi yang menjadi magnet internasional di situ adalah adanya makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar yang menjadi salah satu dari cucu Nabiullah ke-19. Saya kira kalau ini nanti secara ilmiah bisa dibuktikan semuanya, ya saya kira ini akan bisa menjadi magnet dunia di tempat itu. Sehingga kami mulai 2019 melakukan pembenahan infrastruktur menuju ke sana. Kami targetkan ya mudah-mudahan tahun depan paling tidak 2023 itu sudah rampung semua akses jalan sampai di sana, sehingga
tempat itu betul-betul bisa menjadi wisata religi. Makanya itu kami sepakat, apalagi dengan datangnya Panglima Kodam 14, bahkan beliau membantu dengan uang sendiri dengan 150 juta. Alhamdulillah. Ini menambah motivasi kita sehingga kami sepakat untuk segera melindungi tanpa menyentuh sedikit pun bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di situ, agar ini betul-betul hanya melindungi saja, ya, hanya melindungi saja, karena kekhawatiran untuk punah dan sebagainya, sambil berjalan proses kajian dan sebagainya, karena khawatir kami selesai masa tugas kami tidak selesai juga kajian, akhirnya tidak ada yang bisa diperbuat. Makanya kami untuk sementara melindungi saja tanpa menyentuh sedikit pun daripada cagar budaya yang ada, dan kami selalu konsultasi dengan Kepala Balai Cagar Budaya. Ya, jadi bisa disampaikan ke masyarakat barangkali bahwa objek utama dari sejarah ini yang menjadi cagar budaya ini dipastikan aman dan tidak akan terjamah oleh artinya sampai anak-anak cucu kita masih tetap akan bisa melihatnya. Itu kan itulah salah satu tujuan, sehingga objek-objek seperti ini harus dilindungi supaya anak-anak kita nanti bukan cuma kita yang nikmati, bisa cucu-cucu kita masih bisa menikmatinya. Betul sekali. Ya, siap. Tapi kemarin ini Pangdam ini ke Tosora sebenarnya apakah atas undangannya Pak Bupati atau inisiatif beliau sendiri untuk berkunjung ke sana? Ya, kebetulan Bapak Panglima sedang mempersiapkan kedatangan Bapak Presiden Jokowi tanggal 9 bulan lalu. Beliau menginap 2 malam di Wajo bersama dengan Bapak Kapolda, dan beliau menyempatkan waktu bersiara dan sekaligus melihat langsung, dan begitulah tergerak hatinya untuk bagaimana mendukung kami untuk melindungi ini, dan bukan sekedar mensupport dengan ucapan, tapi beliau langsung membantu dengan uang pribadi, sehingga kami sebenarnya selalu merasakan kenapa orang luar yang mau melindungi sementara kita sendiri membiarkan begini, ya, karena kita selalu terbentur dengan kajian kapan selesai kajian. Jadi makanya biarlah kajian juga berjalan, kami sambil melindungi itu yang masih ada tersisa di sana tanpa menyentuh sedikit pun, merusak sedikit pun dari cagar budaya yang ada. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Bupati. Ini luar biasa Tribuners, perbincangan kita ini terkesan sangat datar-datar saja, tapi sebenarnya maknanya sangat dalam sekali Pak Bupati. Saya dari tadi tidak mau terlalu banyak bertanya karena saya takut konsentrasi Pak Bupati terpotong dengan apa yang mau disampaikan yang sebenarnya sangat penting untuk kita dengarkan itu jadi hilang. Jadi saya biarkan Pak Bupati bicara mengalir untuk menjelaskan kepada kita konsep gemantik ini, karena ini benar-benar bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya secara pribadi dan tentu saja dari teman-teman Tribun Timur sangat mendukung program ini supaya benar-benar bisa terwujud di Wajo, karena kami merasakan bahwa disinilah sebenarnya pusat masalah kita sebenarnya, Pak, sebagai masyarakat, sebagai umat Islam, masalah kita sebenarnya di sini. Dengan program ini ya Pak Bupati sebenarnya akan menyelesaikan masalah besar kita. Mungkin banyak orang yang tidak sadar bahwa yang dilakukan oleh Pak Amran di Wajo ini sebenarnya sedang menyelesaikan semua masalah kita, masalah ekonomi, masalah radikalisme yang sangat kita khawatirkan itu. Masa depan anak-anak kita itu sudah terselesaikan sebenarnya lewat gemantik ini. Mereka dinia sejak awal dibina di masjid dan kepribadiannya, karakternya, pendidikannya semuanya sudah selesai dengan program ini. Makanya saya bilang luar biasa betul ini gemantik ini Pak Bupati. Tapi karena waktu ini sudah selesai waktu kita Pak Bupati, dan Pak Bupati masih ada satu kewajiban lagi. Dari kami untuk mengucapkan selamat ulang tahun Sulawesi Selatan. Sebelum kita akhiri, silakan Pak Bupati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Kemajuan masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya
alhamdulillah semakin baik di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu semua menunjukkan bahwa Sulsel telah bergerak lebih baik, yang semakin inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Saya Amran Mahmud, Bupati Wajo, atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Wajo mengucapkan selamat Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-352. Sukses dan jaya selalu untuk Sulawesi Selatan dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Bersatu sipakat tahu dalam era baru menuju Sulsel yang lebih baik. Barakallah, nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Bupati. Ya, Tribuners, demikian perbincangan kita dalam podcast series 352 Sulsel seri ke-7, memajukan Wajo yang cerdas dan religius. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan Bapak Bupati Wajo Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI yang telah berkenan berbagi pengalaman, berbagi inspirasi dan berbagi cerita dengan kita di kesempatan ini. Terima kasih Pak. Demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq was sa'adah. Minallahil musta'an wa lahi tiklam. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tolong. Oh iya betul. Iya. Cepat teman. Iya, tamat ya.